Baik. Sudah ya? Nah. Baik. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Teman-teman yang ada di dalam Zoom ini ya, kita lanjut lagi tadi perkenalannya. Ana al-an askunu fi Jakarta ya, sekarang tinggal Jakarta. Kemudian dulu sempat belajar di Ma'hadil Ulum di Lipia, mengambil diploma. Walhamdulillah ana iltahaqtu bi Jami' Ifriqiyah Al-Alamiyah. Kemudian setelah itu melanjutkan studi ke Jami' Ifriqiyah Al-Alamiyah itu di Sudan ya, terutama di kota Khartoum, Sudan. Qadarullah di masa pembelajaran di Sudan ya, ini ana raja'tu ila Indonesia fi zaman corona. Kemudian pulang lagi ke Indonesia di zaman-zaman pas pandemi, li'annani maridun shiddan ya. Di sana mungkin cuacanya tidak cocok, kemudian di sana hanya setahun kurang lebih ya. Wa raja'tu ila Indonesia thumma tajawaztu ya. Kembali ke Indonesia kemudian direncanakan untuk menikah. Sumal'an ini madza al-yaumiyah al-ansyitah al-yaumiyah, kegiatan sehari-hari ya. Ana mudarris fi madrasah An-Nasr li Hamil Quran fi Tangerang. Ini minas sabah ila nahar, dari pagi sampai dengan siang. Summa ini madza ini iltahaqtu bi madrasatil Quran Ciganjur, kemudian melanjutkan lagi di Ciganjur itu di unit kutab ya. Kutab dari jam 2 sampai dengan jam setengah 6. Ini hadza al-ansyitah al-yaumiyah. Ini adalah kegiatan sehari-hari saya ya. Kemudian hal indakum soal, apakah ada pertanyaan? Ya qabla al-bidayah, hal indakum soal. Ini ana ini sa'anzuru ila syashah hunaka ini arba'un syakhs, kurang lebih ada 40 yang sudah bergabung ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga menyimak apa yang Anda sampaikan. Baik. Apakah semuanya sudah siap? Ista'dadtum? Ya, sudah siap semuanya? Studi. Ista'dadna ya, ista'dadna. Alas. Sebelum memulai kepada pelajaran al-hiwar awal, at-tahiyatu wal muqabalah ya. Sebelum memulai kepada pembelajaran, penyambutan dan juga wawancara atau perkenalan ya dalam bahasa kitanya. Ini istafada qalilan minni, menyimak atau memberikan sedikit motivasi ya untuk teman-teman semuanya yang ada dalam Zoom ini ya. Ada beberapa hal-hal yang mungkin teman-teman di sini bisa ketahui ya dalam belajar bahasa Arab. Tentunya bahasa Arab adalah bahasa lughatul Quran, bahasa Al-Quran, dan juga bahasa al-hadis, itu bahasa hadis atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga al-lughatu ahlul Quran, dan juga al-lughatu ahlul jinan ya, bahasa ahlul syurga. Dalam pembelajaran bahasa Arab ya, tentunya ada hal yang unik ya, yang harus kita sadari ya. Bedanya dengan belajar bahasa Inggris, mungkin ada berpandangan Inggris itu lebih mudah daripada Arab. Ya mungkin ada seperti itu. Tapi insya Allah dalam bahasa Arab juga mudah ya. Al-Quran pun sudah menyebutkan dalam bagaimana kita membaca Al-Quran ya. Tentunya bahasa Arab pun mudah insya Allah. Kemudian untuk penyemangat saja teman-teman semuanya ya. Ini ana aqussu qalil ya, ana aqussu qalil, sedikit bercerita tentang bagaimana perjalanan saya belajar bahasa Arab sampai detik ini ya. Sekarang pun sama, ini maziltu taliban. Sekarang pun sama ya, saya juga masih belajar ya. Belum tahu ini la ya'lamu kulluhu minal mufradat. Ini tidak sampai tahu semuanya daripada kosakata ya, tidak ya. Sama-sama belajar. Saya juga masih ada di handphone tuh ada aplikasi kamus bahasa Arab juga sama. Jika kalau mungkin lupa atau tidak tahu bisa langsung di search di aplikasi.
Ada hal yang bisa saya kisahkan ya, ini hal yang mengesankan sekali dan juga mungkin bagi saya ini hal yang lucu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau masih baru-baru belajar terkadang ingin bertanya, cuma mau nanya apa ini? Mau nanya bahasa Arab juga nggak tahu, dan juga kalau berbicara bahasa Arab takut salah, maka kadang-kadang diam ya, sampai mungkin mendengarkan, akhirnya kalahkan oleh teman yang lain. Jadi pertanyaan kita yang sudah siapkan, contoh mungkin ada guru mungkin yang sudah menjelaskan dengan bahasa Arabnya, kemudian kita sudah nyiapkan nih dikit-dikit, oh kayaknya ini yang paling tanya nih, akhirnya terkalahkan oleh teman yang lain karena kita masih menyusun kata-kata bahasa Arab. Nah, itulah mungkin yang sering terjadi di beberapa orang ya. Tapi ala kulli hal ya, pembelajaran bahasa Arab kita ya tadarruj ya, bertahap insya Allah, step by step. Nanti insya Allah juga akan kita share di sini untuk pembelajaran malam hari ini. Saya mau tanya lagi terakhir, Lailatukumus Sa'idah, bagaimana kabar malam hari ini? Lailatun Mubarakah ya. Nanti kita akan buka untuk pembelajaran malam hari ini ya. Silahkan bisa dilihat. Mohon maaf sebelumnya, saya share screen pakai HP, jadi ketika share screen itu mungkin tidak ada nampak di kamera ya, hanya saja dari pembelajaran malam hari ini. Baik, alhamdulillah sudah ada HP yang kedua ya. Sebentar, mungkin intazir qalil. Tunggu sebentar. Insyaallah kita akan share screen. Qabl bidayah ya. Terakhir, mungkin ada yang bertanya lagi dari kegiatan bahasa Arab kita malam hari ini? Ada yang ingin tanyakan? Di soal, ladaikum soal? Ada pertanyaan? Di soal, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, baik. Baik. Wa nastamir ila ad-dars jadid ala wa huwa at-ta'aruf. Baik. Untuk teman-teman yang ada di Zoom ini, silakan dibuka ya untuk di halaman 6 jilid 2 ya. Baik. Halaman 6 jilid 2. Silakan
Yang ada buku mukarrarnya atau buku metode takalam, dibuka halaman 6 jilid 2. Nah, silahkan dibuka jilid 2-nya. Sudah ada? Sudah ketemu? Wajadtum? Wajatna. Mumtaz, Masya Allah. Al-ijabah jaidah. Ya. Untuk di halaman 6 ya, kita lihat. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab tentunya apa namanya ya? Dari segi pembelajaran harus ada lezat ya. Harus ada kenikmatan atau bisa dikatakan dengan lezatnya atau indahnya dalam apa? Dalam lahjah ya, dalam segi pembicaraan atau dari lahjah ya. Salah satunya bahasa Arab mempunyai lahjah juga ya. Mungkin beda dengan lahjah kita. Ada yang tahu lahjah? Apa ya bahasa mudahnya kita ciri khas ya, ciri khas dari segi pembicaraan atau pengucapan bahasa. Mungkin kita ada yang orang Sunda, ada orang Jawa, ada Indonesia ya, ada mungkin Indonesia datar, ada mungkin yang Madura, ada yang Medan, itu beda-beda lahjah, beda-beda intonasi ya. Tentunya dalam bahasa Arab juga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mempunyai khas atau mempunyai pengucapan yang berbeda tentunya. Mungkin kalau kita sehari-hari mengucapkan salam, ada masuk ke kelas, Assalamualaikum, kaifa haluk, ya khairan alhamdulillah, itu mungkin dari intonasi orang-orang Sunda, mungkin di sini ada orang Sunda juga ya. Atau mungkin ada yang sebagian dari ada mungkin teman-teman di sini ada yang dari Jawa, ada yang mungkin dikatakan orang Jawa tuh bisa medok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ada seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya dalam pembelajaran malam hari ini kita bisa mengetahui lahjah ya atau intonasi atau dari segi pengucapan. Nah, sama saya pun masih belajar. Kita sama-sama belajar insya Allah. Jadi untuk pembelajaran malam hari ini di situ ada alif dan juga ba ya. Ya. Ada nggak? Sudah ketemu ada alif dan juga ba. Alif itu asilah. Kita anggap asilah, kita anggap pertanyaan. Yang baik kita anggap ijabah atau jawaban. Paham? Paham? Nanti bacakan dari halaman 6 ini. Nanti mohon untuk perkenalan dari teman-teman semuanya. Karena tadi perkenalan hanya anak pribadi ya. La ana wa la'allakum ini an tu'arifu nufusakum fi hadhil majmu'ah. Mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya bisa memperkenalkan diri di Zoom ini ya. Baik. Wa nabda insyaallah, kita akan mulai untuk di halaman 6. Halaman 6 silakan dilihat di bukunya Takalam, metode Takalam jilid 2 di halaman 6. Ini ketika saya mengucapkan kalimat waraddid atau mungkin teman-teman sini sudah ada yang tahu aid atau waraddid ya. Istami' waraddid artinya dengarkan dan juga ulangi ya. Kita mengatakan waraddid, teman-teman silahkan langsung buka suaranya, langsung ikuti apa yang ana bacakan ya. Baik. Assalamualaikum. Istami' waraddid ya. Ulangi. Assalamualaikum. Ya. Mungkin ada yang sebelumnya mungkin hal yang biasa kita lakukan ya, karena mungkin kita hanya keperluan mungkin bertamu atau mungkin keperluan masuk kelas atau keperluan kita ketemu dengan teman ya, karena kita orang Indonesia biasa saja. Assalamualaikum teman, assalamualaikum akhi, assalamualaikum bu, assalamualaikum bapak ya. Tapi karena kita seakan-akan ini ka'annana minal Arab wa ja'a minal Arab wa laysa minal Indonesia. Seakan-akan kita orang Arab, asal dari Arab, lahir di Arab, kita berbicara Arab. Walaupun mungkin di antara kita masih sulit, tapi kita ya seakan-akan kita adalah orang Arab ya. Kita bukan mengada-ngada ya, mengucapkan salam di lahjah seperti itu. Memang keadaan seperti itu. Yang saya rasakan ketika tinggal di Sudan itu
Nah, ketika di kampus orang-orang syekh, orang-orang sana itu mengucapkan dengan lahjah seperti itu. Ini ulang lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ini irfa'u aswatakum, ini irfa'u aswatakum angkat suaranya ya. Lebih keluar salamnya, lebih jelas. Lahjahnya minimal ya diangkat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Kalau mau disempurnakan pun boleh ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ada 3 ya. Pertama assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3. Tapi kita pakai yang pertama dulu ya. Yang simpel, yang pendek dulu ya. Jawabannya apa? Waalaikumsalam atau waalaikumsalam ya. Tentunya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba Sa'aqra al-ijabah. Saya baca yang jawaban. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kariru, ulangi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mumtaz. Ini ka'annakum al-Arabiyyah. Ini alhamdulillah sekarang orang Arab ya. Kalau orang Arab itu. Baik. Ini jarib. Ya, kita akan coba lagi. Atau jarib. Kariru ba'di, ikuti setelah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang masih suaranya pelan, yang belum berani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau yang Assalamualaikum ya. Mungkin ada. Itu kalau ketok-ketok pintu ya. Assalamualaikum. Nah, itu biasa. Kita bedakan ya. Ka'annanal Arab. Seakan-akan kita orang Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Kumus jadi pakai, kalau dibilang tajwidnya ya, di situ ada huruf syamsiah ya. Waalaikumsalam. Ya. Nanti praktekkan boleh ya, kalau mungkin ada ayah bundanya atau mungkin teman-temannya. Jawabnya sekarang salamnya beda. Assalamualaikum. Contoh mungkin mau ke warung, assalamualaikum. Mungkin nanti orang-orang bakal kaget ya. Kok salamnya beda? Semalam saya belajar bahasa Arab. Wah, mumtaz ya. Langsung seperti orang Arab walaupun tinggalnya apa? Di Jakarta Selatan. Barakallahu fikum. Nah, tadi sudah ada salam, sudah ada jawabannya. Sekarang ada ahlan wa sahlan. Kariru ba'di. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu biasa diucapkan kalau seandainya nih ada teman ya, ketemu teman lagi karena mungkin sudah lama tidak jumpa, maka ketika berjumpa ahlan wa sahlan ya akhi. Ini hal yang serupa ya. Kalau teman-teman semuanya mungkin sudah ada yang umroh atau ada yang mungkin pernah ke tanah suci ya, ada yang haji dan umroh, itu mungkin nanti mereka akan mengucapkan bahasa-bahasa yang seperti ini. Entah ketemu dengan orang yang kenal atau yang belum kenal, mereka bilang ahlan wa sahlan ya akhi. Dulu sempat saya cerita sedikit ya. Ini kana taqabbaltu ini fi ta'irah ma'a ini As-Sudani ya. Terus saya pernah ketemu dengan orang Sudan di pesawat ketika transit di Thailand. Dia langsung, saya duduk di sebelahnya dia. Ini wajalastu jadi janibu. Saya duduk di sampingnya, kata dia, ahlan wa sahlan ya akhi fi baladi asani. Saya bilang, saya kapan pindah ke negara yang kedua? Dia bilang, ya akhi, selamat datang di negara yang kedua. Kok di negara yang kedua ya? Jadi sudah, walaupun saya belum nyampe di Sudan, ketika Thailand sudah dia menyambut ke saya. Ahlan wa sahlan ya akhi fi baladin sani. Ya akhi, selamat datang di negara yang keduamu. Ya. Seperti itu dia bilang. Maka teman-teman di sini ketika mengucapkan ahlan wa sahlan dengan rasa gembira ya, bisurur, dengan kegembiraan. Jangan sampai mengucapkan ahlan wa sahlan dengan muka yang masam ya. Contohnya ahlan wa sahlan, itu bukan nyambut ya, itu bukan nyambut. Itu bukan nyambut teman-teman ya, itu memberikan apa ya? Memberikan terkesannya apa namanya? Nolak tamu ya, terkesannya nolak tamu terkesannya.
Maka ucapkan dengan rasa syukur ya. Ahlan wa sahlan. Kariru ba'di. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Yang pasti ahlan wa sahlan ya. Contoh mungkin ada ayah bundanya masuk ke rumah. Ahlan wa sahlan ya abi. Nggak ada yang mukanya masam. Ya abi, ahlan wa sahlan. Wah, abinya langsung nggak senang juga karena mukanya seperti itu masam. Maka contoh simpelnya adalah mungkin ketika menyambut orang atau mungkin bisa ketemu dengan orang yang baru atau menyambut mungkin ayah bunda atau mungkin saudara ya dan lain sebagainya itu dengan muka yang berseri-seri. Contoh kita praktikkan ahlan wa sahlan. Kariru ba'di. Ahlan wa sahlan. Dan pastinya yang menjawab pun dengan rasa yang gembira. Ahlan bika gitu ya. Ahlan bik. Biasanya orang-orang dimatikan ya, sukunkan ya. Misal bacanya ahlan bik. Ya karena kita bukan orang Arab asli ya. Kita hanya mempraktekkan apa yang ada di buku saja ya. Mungkin kita tidak sukunkan karena kita masih pembelajar, masih pemula. Kita pakai aja harokatnya ya. Itu ahlan bika. Ahlan bika. Riru ba'di ahlan bika. Ahlan bika. Nah, sebagai pengetahuan ya, ahlan bika itu ada untuk laki-laki ya. Maka untuk perempuan ma fi nisa. Apa untuk perempuan apa? Ahlan biki. Mumtaz. Ya ariftum kullu. Ini sepertinya sudah tahu semua ya. Jadi nanti untuk praktik insya Allah sudah bisa ya. Jadi kalau untuk laki-laki maka ahlan bika. Kalau untuk perempuan atau linisa bacanya ahlan Biki. iya, masya Allah, mumtaz, barakallah. Ya. Wasil, kita ulang lagi ya. Kita ulang dari ahlan wa sahlan. Nikarriru ba'di ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahlan biki. Ahlan bika. Ahlan Ahlan bikum. Ahlan bikum. Bikum untuk nama ya. Untuk mungkin mereka atau yang datangnya lebih daripada 3. Saya mau tanya sebelumnya ini. As'alukum qalil. Sedikit bertanya. Apakah ada yang tahu makna ahlan wa sahlan? Ada yang tahu? Atau ada yang sebelum tahu? Selamat datang. Ayo mumtaz. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Ahlan bika dengan jawabannya apa itu? Salam jumpa. Ya, atau mungkin selamat ketemu juga ya. Intinya kalau mungkin bahasa mudahnya selamat datang akhi, selamat datang kembali atau mungkin bisa dikatakan selamat datang ya sama-sama gitu. Ini dalam terjemahan kita saja ya. Coba ulang lagi. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Sahlan. Ahlan bika. Ahlan bika. Baik. Ana ini sa'ashuf ini madza shakhsatain. Saya akan coba tunjuk untuk 2 minimal ya. Tunjuk coba jawab salam saya. Man huwa fi huna Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Mumtaz ya. Baik. Asyuf man al-akhirun. Yang lain kita coba lihat. Dira, fi mujud Dira. Ya Ustaz. Mujud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Mumtaz. Man sayurid? Siapa yang mau irfa' yada? Siapa yang mau coba? Angkat tangan. Yang mau ditanya? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan nama. Pertanyaan nama. Sebentar Ustaz. Baik. Fi iskal? Ada pertanyaan? Mau tanya Ustaz. Baik. Fadhali.
ketika kita mengucapkan ahlan bika, itu kalau ditambahin dengan alhamdulillah atau alhamdulillah, itu bisa apa tidak? Hasanan. Nih, hada syai'un kamil. Hada syai'un ajib. Ini adalah sesuatu yang mengagumkan ya. Jadi intinya dalam bahasa Arab adalah interaktifnya saja. Jadi kalau teman-teman di sini tahu ya, bahasa Arab juga sama. Mungkin kalau kita katakan ya, ada dalam bahasa Indonesia ada yang baku ya, ada mungkin yang bahasanya obrolan. Contohnya kalau mungkin seandainya di Indonesia ada aku, saya, Anda, kamu, mungkin ada juga yang bahasa lebih apa namanya yang ada di obrolan, contohnya lu gue. Ada seperti itu. Dalam bahasa Arab juga sama. Ada namanya fushah, ada amiyah ya. Saya mungkin kalau orang-orang di luar kampus atau di luar orang-orang yang terpelajar dalam bahasa Arab atau biasa dipakai dalam kegiatan sehari-hari, orang tuh ya udah, yang penting komunikatif aja, yang penting ente paham, ana paham ya. Yang penting anda ngomong apa, ente bisa jawab apa yang anda jawab. Tapi kalau dalam pendidikan atau ketika mungkin dalam pembelajaran, tentunya menggunakan dengan bahasa yang baku, yang baku. Tentunya tadi kalau ada yang nanya bisa nggak, bisa. Alhamdulillah ya, ahlan bika, dengan rasa senang hati, dengan bersyukur pada Allah, dia menyambut saudaranya biasa saja. Hanya saja ini adalah yang di dalam pembelajaran halaman 6 ini adalah keseringan ya, bukan keseringan apa namanya tuh, yang biasa diucapkan seperti itu. Sekalipun kita mau tambahkan alhamdulillah subhanallah ahlan bika ya akhi al-karim abi wa ummi, ma iskal, tidak masalah. Ini interaktif saja. Tapi dalam buku ini memang hanya mengucapkan ahlan bika. Sampai jumpa juga, atau mungkin senang sekali dengan bertemu dengan Anda. Seperti itu. Allahu a'lam. Fi iskal. Apakah ada pertanyaan lain? Jadi seperti itu ya. Ya, kalau mungkin untuk kebiasaan atau ada ya orang-orang Arab seperti itu, ketika tanya ahlan wa sahlan, ahlan bik. Tapi kalau kita mungkin mau menambahkan dengan rasa syukur kita dengan senang, alhamdulillah ahlan bika ya akhi, ahlan bika ya ummi wa abi, ahlan bika ya jaddi wa jaddati, ma mushkilah. Hada syai'un ajib. Hada syai'un ajib. Fi iskal. Ada pertanyaan lain? Afwan Ustaz, izin bertanya. Baik. Nah, Ustaz, Ana pernah dengar kalau ketika kita berbicara dengan yang lebih tua itu menggunakan bikum gitu, Ustaz. Misal ahlan bikum gitu. Jika yang lebih tua, apakah di Arab pun seperti itu gitu, Ustaz? Nah, kalau mungkin dulu ya, dulu pernah saya juga mendengar kata seperti itu ketika di pondok ya. Mungkin saya sebagai adik kelas, ada kakak kelas. Wah ente nggak sopan nih. Bilangnya masa sama kakak kelas bilangnya, contohnya gini, wahai kakak, atau mungkin ya asta'ir na'luka, contohnya saya pinjam sendal kamu. Wah, kamu sombong banget, kakak kelas bilangnya pakai ka gitu kan. Jadi nyampe dipermasalahkan dalam masalah domir ka dan kum. Kalau kakak kelas tuh bagiannya bilang asta'ir na'lukum, pinjam sendal kamu kakak gitu. Tapi ala kulli hal ya, dalam bahasa Arab tidak masalah, karena sempat saya bicara juga dengan para dosen di Afrika itu, di Sudan itu, ketika ngobrol dengan orang yang dewasa, orangnya biasa aja. Tapi kalau mungkin kita lebih ihtiram lagi, itu lebih afdol. Tapi ketika kita bicara seperti itu, ma iskal, tidak ada masalah. Contohnya ketika ada yang berumur lebih besar, kita mengatakan alhamdulillah, kaifa halukum. Contoh kan kalau kum kan untuk semuanya ya, untuk barang-barang, untuk mungkin orang banyak. Tapi kita ada lebih tua nih. Contohnya ada dosen kita, ya ustadzi kaifa halukum. Muskilah, enggak masalah ya. Sekalipun antum dibilang kaifa haluka saja, wah antum kamu beradab nih. Wah, enggak seperti itu. Tapi tetap ya diperhatikan kalau memang seandainya yang kita punya feeling, oh ini kayaknya enggak enak nih kalau ada tua-tua nih, enggak masalah, enggak muskilah. Orang juga ketika ditanya dengan kaifa halukum, enggak mungkin contohnya ada Ahmad nanya ke Muhammad lebih tua ya. Contoh Muhammad dosen. Wahai ya Muhammad, ya, kaifa halukum?
Terus kemudian jawab Muhammad, ana laysa katsir, ana laysa katsir. Contoh Muhammad, Ahmad, saya nggak banyak, satu doang. Ya. Jadi kadang-kadang salah paham. Menurut si Ahmad dia ingin memuliakan dengan kum, si Muhammad bilangnya Ahmad, si Muhammad jangkal, Muhammad, saya satu nggak banyak, kan bingung gimana kan seperti itu. Maka ini hal yang unik dalam bahasa Arab ya. Mungkin di kita bagaimana kabar Anda udah cukup. Dalam bahasa Arab ada kum, kuma ya. Ka satu, kuma dua, kum untuk yang banyak. Maka kalau hal yang seperti ini nanti interaktif saja ya. Bagaimana untuk lawan pembicaraan. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Ada soal berikutnya? Yang apa-apa bertanya aja. Ada yang mau ngomong bahasa Arab campur Indonesia pun nggak apa-apa ya. Ini adalah metode takalam, metode bagaimana kita berbicara. Nggak harus dengan grammarnya ya. Atau mungkin ada setengah-setengah. Ustaz, anak mau izin gitu, atau mungkin hanya anak saja, anak ya bahasa Arab. Izinnya nggak bahasa Indonesia. Anak izin, nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang sebaliknya, saya astazin, nggak masalah. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut ya. Oke, baik. Ini nastamir, ya ini serian, kita lebih cepat ya. Mas muka, kariru ba'di, ikuti setelah saya. Mas muka, asmuka, kalau dalam penulisan terpisah ada maismuka ya. Kita mungkin sudah lihat ya sebelumnya ada tulisan maismuka kalau di beberapa tulisan yang lain ya. Masmuka. Nah, maka kita lihat masmuka untuk laki-laki. Masmuka untuk perempuan. Kita coba untuk laki-laki dulu. Masmuka. Intonasinya harus ada intonasinya ya. Kita berbicara dengan bahasa Arab. Enggak datar. Mas muka atau mungkin orang-orang Sunda yang bisa apa namanya kalam bahasanya Mas muka gitu ya. Enggak begitu. Ya. Kita ka'anna al-Arab, ka'anna al-Arabi. Kita seakan-akan orang Arab. Mas muka. Nanti jangan sampai dikira aneh ya. Enggak, ini emang seperti ini. Kita hanya seakan-akan orang Arab gitu. Walaupun kita bukan orang Arab. Kita sedikit aja belajar. Ismi, titik-titik nih. Misalkan ketika saya tanya Mas muka, jawab dengan nama masing-masing ya teman-teman. Mas muka. Ismi Dewi. Nah ya, silakan teman-teman di sini yang masih aktif ya, bisa menjawab dengan nama masing-masing ya. Jangan pakai nama temannya ya. Kita tanya lagi. Mas muka. Ismi Fitria. Mas muka. Ismi Khadijah. Coba saya tanya ya. Yang ada K, yang ada Ki, jawab ya. Mungkin bisa bedakan. Yang K untuk laki-laki, yang Ki perempuan. Saya tanya coba nanti. Nanti jangan salah jawab. Ketika saya tanya K, malah yang jawab perempuan. Ya, muskil lah. Baik. Mas muka. Ismi Ahmad. Fi ismu Ahmad, walakin sautun nisa. Ada yang namanya Ahmad tapi suaranya perempuan. Silakan jawab dengan nama sesuai dengan yang Anda sebutkan. Kalau Kak laki-laki, kalau Ki perempuan. Mas muka. Subhanallah, ma fi rijal huna. Ini enggak ada sama sekali laki-laki. Ya. Kalau saya tanya, Mas Muki. Ismi Fitria. Maria. Ana asma sami itu ini sautur rijal. Mas muka. Ismi Fat. Daud. Ayo, ini asma sautur rijal. Mas muka. Ismi Fatih. Fatih. Ismuka Fatih, atau Fatih. Fatih. Mumtaz. Illa wahid kulluhun nisa. Al-an sa'ujaribu an-nisa ini. Khas linisa ya. Khas linisa untuk perempuan. Mas Muki. Ismi Maria. Wallahi indana khamsa warbaun. Kita yang hadir ada 45 ya. Khamsa warbaun. Wahid Fatih ana ihsan wahid isnan wa al-baqi di salasa wa arbaun ya. Sisanya ada 43 itu untuk perempuan. Masyaallah. Semangat sekali ya.
Wasil, lanjut tentang kabar ya. Kita lanjut di yang bawahnya. Kaifa haluka? Kaifa Istami waraddid, simak baik-baik kemudian diulangi. Kaifa haluka? Yang belum pernah mendengar intonasi seperti ini sama-sama ya, saya pun belum sesempurna orang Arab, tapi kita seakan-akan kalau jadi orang Arab asli ya susah ya, karena kita lahir di Indonesia. Mas muka Hadid warad wa'id a'id. Mas muka afwan ini alladhi fataha ini as-saut al-aulad law samahtum, untuk mungkin yang masih buka suara yang masih bisa terganggu ke Zoom ini, mohon. Lanjut ya. Intonasi terus ada istiqomah ya. Mas muka tidak datar ya. Kayak semacam kalau kita bahasa Indonesianya, siapa nama kamu ya. So, siapa nama kamu? Kan gitu. Pasti gitu kan? Siapa nama kamu? Siapa nama Anda? Sama. Kita pun punya bahasa Arab ya, yang mungkin intonasinya sama. Tidak sampai diam, tidak sampai lurus monoton, tidak. Kita punya intonasi. Mas muka atau kaifa haluka ya sama ya. Coba kariro ba'di kaifa haluka. Ingat ya. Ha jadi sedikit panjang, ha kecil ya. Jangan sampai kaifa haluka ya. Kaifa haluka, tapi kaifa haluka. Itu kalau ketika belajar bahasa Arab tuh pasti greget bawaannya. Pengen gerak, tangan pengen gerak. Muka tuh pasti pengen gerak ya. Muka tuh pengen gerak pasti seperti ini. Memang kalau dalam belajar bahasa Arab dulu ketika di LPI itu saya masuknya ke diploma ya. Diploma itu bukan S1 ya. Di diploma itu pembelajarannya adalah pendidikan untuk bahasa Arab, untuk anak-anak dan juga untuk umum yang bukan orang Arab. Ligar nantiqin nabiha. Maka kalau intonasi dalam bahasa Arab tuh saya pengen gerak, tangan tuh pengen gerak, mimik muka tuh pasti menyesuaikan dengan pertanyaan, ya seperti itu. Coba kita lanjut lagi. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Ya ini apa namanya? Mungkin kalau kita dengar ada alhamdulillah bi khair, ada ana alhamdulillah bi khair, ada alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Ini sempurna sekali ya. Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Ada yang tahu artinya? Sama saja artinya ya. Alhamdulillah baik sama. Nanti ketika ada suaminya atau mungkin ada anaknya, bagaimana Umi kabarnya? Langsung jawab, alhamdulillah ana wa afiyah bi khairin. Wah, sangat sekali gembira suaminya ya. Masya Allah. Tiba-tiba langsung menak jadi orang Arab. Baik, saya tanya lagi. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Silakan jawab dengan nada yang intonasinya yang ya seperti jawaban yang tadi saya peragakan ya. Kaifa haluka? Alhamdulillah Alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Ya, saya ulang lagi. Sekarang sesuai dengan gender ya. Kalau saya tanya dengan ka, silakan. Man ladzi sya'ara birrijal fal jawab ya. Yang merasa laki-laki silakan jawab. Kaifa haluka? Hal antum Fatih ma'an? Fatih masih dengan kita? Fatih. Ana as'aluka kaifa haluka? Alhamdulillah. Jadi ajib kamil. Kaifa haluka ya Fatih? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. ممتاز ما شاء الله أنت العرب. والآن كيف حالك؟ Alhamdulillah. Ajib bisurur ayuha ikhwah, ajib bisurur. Jawab dengan keadaan yang bahagia. Ya. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Mumtaz. Masyaallah. Jayid. Lanjut. Min aina ji'ta? Ya, ingat di sini ada huruf. Ustaz. Baik. Mau tanya Silakan. yang tadi yang mas muka gitu itu
pernah dengar maismuka bisa membedaannya di mana ya? Apa sama aja? Jadi ada yang disambung, contohnya ini kita terpisah ya. Maismuka ada. Maismuka ada. Ada masmuka. Nah, kebiasaan orang Arab cuek aja bacanya. Contohnya kalau di sana itu saya orang asing, ketemu orang Arab. Ya walad masmuka ya walad. Ya walad masmuka ya sadiq. Ya. Jadi tidak sampai membuat ribet bahasa. Oh, nanti nih kayaknya ada hamzah nih baca nih. Jadi kaku, maismuka ya. Jadi orang Arab tuh doyannya pas senangnya itu langsung nyambung gitu loh. Ya. Seperti ketika waalaikumsalam bukan waalaikumsalam. Lanjut aja waalaikumsalam. Ketika masmuka pun bisa saja dalam pembelajaran pengucapan bahasa Arab, maismuka sama saja artinya adalah siapa nama kamu. Hanya saja ahsannya biasanya diucapkan seperti itu. Masmuka. Contoh mungkin ketika saya bertanya, ya Fatimah, masmuka, ya Fatimah, ya masmuka, ya masmuki, ya langsung aja kepada nyambung dari mim langsung ke sin. Tentunya kalau kita jabarkan ini dari segi nahwu shorof pasti panjang ya, tapi ala kulli hal kita stop di sini saja. Boleh masmuka, boleh maismuka. Mafhum? Mumtaz. Barakallah. Lanjut, wasil ila min aina ji'ta ya. Nah, kita di sini lihat ada tanda tanya ya, mungkin sama saja tanda tanya di Indonesia, tanda tanya di Arab sama. Intonasinya adalah bertanya. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Min aina ji'ta? Min aina ji'ta? Kariru ba'di min aina ji'ta? Min aina jita? Min aina ji'ta? Mumtaz. Min aina ji'ta? Min aina jita? Tentunya kalau untuk perempuan min aina ji'ti ya. min Kalau untuk perempuan min aina ji'ti. Atau mungkin ada di sini Fatimah bertanya kepada Dewi, min aina ji'ti? Jangan salah. Namanya Fatimah dengan Dewi min aina ji'ta, nanti salah itu. Nanti kalau mungkin bisa kita jabarkan itu salah. Karena di sini untuk laki-laki min aina ji'ta, untuk yang perempuan min aina ji'ti. Baik. Ada yang tahu artinya min aina ji'ta? Dari mana asalmu? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Baik, Taib, ada saran? Ya. Taib. Ini al-bayanat. Nanti insyaallah kita akhir bertanya ya. Baik, nggak muskilah. Min aina ji'ta ya. Sekarang saya akan tanyakan min aina ji'ta. Silahkan jawab dengan kota masing-masing. Contoh, ana min Bandung, ana min Bogor ya. Untuk pengetahuan teman-teman semuanya ya. Dalam bahasa Arab ya, sekalipun dia tinggalnya di Bogor ya, tinggalnya di Bandung, tinggal di Sukabumi, di Cianjur, mungkin kalau dalam penulisan bolehlah seperti itu ya. Contohnya Sukabumi. Baca Sukabumi tetap ya. Tidak diartikan suka tuh hubun, bumi al-ard, ana min hubul ard. Tidak suka bumi. Enggak seperti itu. Tetap al-ismul mantiqa, al-ismul ini, mada al-asimah, ya sempurna ya namanya. Jakarta. Contoh bukan kalau ada Jakarta Timur ya, Jakarta Syarqiyah ya. Kalau mungkin seadanya ada Sukabumi ya. Ana jitu min hubul ard. Saya dari Sukabumi ya, Sukabumi. Jadi tidak seperti itu ya. Asal tetap nama kota ya. Tidak dipotong. Apapun kalau seandainya ada yang dari Bogor, kan penulisannya biasanya ada ba pakai kaf ya, bukur ya. Jangan baca bukur. Ana jitu min bukur. Apa bukur? Bogor ya. Maksudnya bugur ya. Bukur, ada yang bugur. Contoh kalau ada namanya tulisannya dalam bahasa Arab Latinnya ana min Banduj. Bacanya ana min Banduj. Kok Banduj? Bandung. Walaupun secara penulisan dalam Banduj. Paham Tom? Fahimna. Contoh lagi mungkin kalau ada dari Lampung, kan tulisannya ribet tuh. Saya dulu ketika muqabalah dengan Syekh di Sudan itu, saya kan asal dari Pandeglang ya. Tulisannya ribet. Ada fa, nun, dal, lam, nun. Kalau dikatakan ada ng itu ang bunyinya ya. Nah, di sana juga ada n dan ghain. Bacanya Pandeglaj. Apa orang kata Pandeglaj? Apa Pandeglaj? Saya bilang Pandeglang. Ma'ruf Pandeglang gitu. Jadi
Ini adalah nama kota yang tidak boleh diubah-ubah. Sebutkan nama aslinya saja. Silakan. Min aina ji'ta? Min Min aina aina ji'tu? ji'ta? Depok. Nasitum. Ini ajib bil mantiqah. Ulang-ulang. Ajib jawab dengan jawaban sesuai dengan kota masing-masing. Oh, taib. Min aina ji'ta? Ji'tu min Ji'tu Depok. min Depok. Jakarta. Mumtaz. Ini as'alukum marrah. Tanya lagi. Min aina ji'ta? Ji'tu Ji'tu min min Aceh. Depok. Ji'tu min Depok. Ya, ada jitu min Aceh ya, ada jitu min Dipuk ya. Jangan Dipuk ya. Memang tulisannya Dipuk ya, Depok aja. Ya, Depok ya. Jitu min Depok. Insya Allah semuanya tahu kok Depok ya. Jangan Dipuk ya. Baik, Mumtaz. Baik, kalau ada mungkin ada yang contohnya mungkin ada yang Depok Utara itu beda lagi ya. Ada Depok Selatan mungkin beda lagi. Nanti ada tambahan timur, ada mungkin Syarqiyah, ada barat Gharbiyah ya. Ada Syumuliyah ya. Banyak. Afwan Baik. Ustaz, kalau tulisan Arabnya kalau seandainya Depok itu tetap tulis ikutin dal fa qaf atau tulis Latin aja Depok gitu. Memang ada penulisannya ya. Jadi penulisannya dilihat dari kata-kata yang sudah terkenal. Saya pernah lihat tulisan Depok itu dal, ya, fa, kaf ya. Difuk ya, difuk bacaan. Difuk tulisannya. Jadi insya Allah nanti mungkin biar mempersingkat waktu kita tanya di akhir ya teman-teman. Ya, insya Allah Ya, sabar ya. Nanti insya Allah kita akan selesaikan. Harus dengan ada kesenangan dalam bahasa Arab agar nanti dalam pembelajaran itu ceria. Ketika setelah pembelajaran, wah nggak bad mood. Aduh, pusing banget baca bahasa Arab. Salam bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang biasa saya bilang waalaikumsalam, jadi sekarang berubah salamnya. Tak berubah. Emang seperti itu kalau dalam bahasa Arab. Ya, tidak perlu galau. Lanjut. Kita yang bawahnya lagi ya. Tasyarrafna bi ma'rifatik. Nah, setelah tadi pertanyaan nama, nanya kabar, nanya asal, dia merasa senang dengan perkenalan tadi. Ya, apa? Dengan wajah berseri-seri, dia mengatakan dengan santun, tasyarrafna bi ma'rifatik. Jawabannya apa yang tadi? Tasyarrafna kadzalik. Ya. Saya senang berkenalan dengan kamu, saya senang juga sama. Gitu ya. Kita ulang lagi. Coba ulangi saya. Tasyarrafna bi ma'rifatik. Tasyarrafna bi Ma'rifatik. Membacanya dengan kesempurnaan huruf tentunya ya. Walaupun yang bukan tajwid, ya bukan materi Al-Qur'an, tetap bacanya sempurna dengan makhraj huruf. Tasyarrafna bi ma'rifatik. Tasyarrafna bi Ma'rifatik. Kariru ba'di tasyarrafna. Tasarrufna. Tasyarrafna. Shin kabir. Tasyarrafna. 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 Ayuha, ini nun tawil. Tasyarrafna. Tasyarrafna. Pelajaran tajwid ya tentunya kita dengan dengan pengucapan yang sesuai dengan bacaan yang sempurna ya. Tasyarrafna bi ma'rifatik. Tasyarrafna bi Ma'rifatik. Tasyarrafna kadzalik. Tasyarrafna kadzalik. Senang berkenalan dengan kamu. Sama-sama. Senang saya juga sama gitu ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang sudah pertanyaan salam, nama, kabar, alamat. Ya Allah Ibrahim. Selesai pertanyaan itu langsung sambut dengan tasyarrafna bi ma'rifatik. Tasyarrafna kadzalik ya. Saya senang dengan kamu. Dan perkenalan ini sama, saya juga senang. Wasil, ada yang belum tahu artinya? Irfa' yada. Man lam ya'rif mana irfa' yada. Yang belum tahu maknanya angkat tangan. Sudah tahu semua ya, karena ada di buku ya. Ini wala'ala walladzi ini ghaliqal al-kamera la'allakum tasma'una kalami ya. Walaupun yang kameranya ditutup ya, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa menyimak suara saya ya, tidak sampai menghilang ya. Khawatir ini menghilang karena ini sangat sekali bagus ya materinya. Lanjut. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik ya. Barakallahu. Jadi Barakallahu fiik. Barakallahu fika. Kita contoh kalau bukan di situ ada tambahan namanya barakallahu fika ya Dewi. Barakallahu fika ya Khadijah. Barakallahu fika ya Fatimah. Barakallahu fika ya Ahmad ya. Jadi begitu. Tapi kalau seandainya ada laki-laki, barakallahu fika. Kalau perempuan apa?
Barakallahu fi Barakallahu fiki. Fiki. fi Ki. fi mumtaz. Saya tanya sesuai dengan gender ya. Coba tanya lagi. Barakallahu fika. Ma ahad ar-rijal. Barakallahu fika. Masya Allah wahid at-tafati. Istaqim hatta al-akhir. Istiqomah sampai akhir ya. Biar saya ada temannya. Insyaallah Ustaz. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum ya filmnya. Buat antum 100. Ya. Lanjut. Barakallahu fiki. Wa fika barakallahu. Wa fi wa barakallahu. Ah, coba tanya lagi. Barakallahu fiki. Wa fika barakallahu. Tapi kalau di bahasa Arab biasa kalau ngobrol di luaran Arab itu biasa aja. Barakallahu fik. Mau cewek mau laki-laki sama aja. Nggak pakai ki atau ka. Karena biasa obrolannya kan yang penting paham seperti itu. Itu dalam bahasa Arab sehari-hari. Tapi kalau dalam bahasa resmi, tertulis, terpelajar, terdidik, itu harus digunakan ki dan ka-nya untuk menentukan gender, ya. Untuk siapa bertanya, untuk siapa mungkin tujuan pertanyaan. Tapi jarang sih yang contohnya ada di Arab, contohnya Arab. Masalan fil Arabi. Contohnya yang ditanya tadi, contohnya Aisyah. Barakallahu fika. Aisyah komentar, saya bukan laki-laki, saya perempuan. Enggak seperti itu, jarang seperti itu. Biasa aja mereka cuek. Yang penting komunikatif kan. Yang penting Aisyah paham, si Muhammad dia bertanya, ya, maklum kali biasa aja kita mah. Makanya hal ini tidak dipusingkan ya. Biasanya orang disukunkan. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Fikum. Ada yang fika. Fiki. Tapi kita sesuai kita pembelajaran malam hari ini, kita harus pakai fika fikinya. Paham tuh? Mumtaz. Wasil waraddid ya. Ulangi lagi terakhir. Barakallahu fika. Barakallahu fika. Wa fika barakallah. Wa Fika barakallah. Wa fika barakallah. Banyak panjang. Wa fika barakallah. Wa fika Barakallah. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Yang sering muncul di WhatsApp ya. Jazakallahu khairan akhi. Jazakallahu khairan. Mungkin anaknya yang di sekolah. Ustaz, jazakallahu khairan. Sedangkan gurunya adalah perempuan. Oh, kok jazakallah? Nanti bingung. Harusnya apa? Jazakillah. Kan Jazakillah. Nanti ada seperti itu. Ustaz, jazakillah Ustaz ya. Kalau Ustaz dibilang jazakillah, nanti Ustaz jangan ketawa di rumah ya. Baik, ini untuk pengetahuan saja ya. Kita ulang lagi. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Dengan nada yang turun. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Wa iyyak ya. Wa iyyak sama-sama gitu ya. Terima kasih sama-sama. Itu yang mudahnya dipahami. Jazakallahu khairan wa iyyak. Wa iyyak. Wa iyyak ya. Terakhir illa liqa. Illa liqa. Biasanya sebelum terpisah mereka akan senang-senang tuh dengan mengucapkan. Biasanya kalau dalam bahasa Arab tuh sering banyak banget tuh. Illa liqa, ma'assalama ya akhi, ma'assalama ya sadiqi, ma'assalama ya ustadi, ma'assalama ya syekhi. Banyak banget diucapkan. Sampai orang-orang Arab tuh berpelukan tuh. Akhi, selamat datang ya, sampai jumpa lagi, ketemu lagi nanti. Banyak banget ucapan-ucapan yang bahasa Arab. Saya kaget ketika di sana itu langsung panjang banget. Hayakallah, barakallah, tayyiballah, hayakallah, baikallah. Banyak banget. Saya bilang, apa ini? Kata mereka puji-pujian. Ya Allah, semoga engkau diangkat derajatnya, semoga kita ketemu kembali, semoga. Maka dalam bahasa Arab itu memang banyak doa di situ ya. Seperti jazakallah khairan, kita kan terima kasih. Udah sama-sama kan. Jarang kita tuh bilang Bapak semoga Allah memberkahimu ya. Nggak ada begitu. Ya. Contohnya ada anak minta uang ke orang tuanya. Abi minta uang dong. Terima kasih. Udah terima kasih aja. Nggak ada balasan. Ayah semoga dibalas kebaikanmu ya. Nggak ada. Makanya kalau dalam bahasa Arab simple. Ketika dikasih uang sama ayah bundanya, Abi jazakallah khairan. Simple kan doa itu. Abi semoga Allah membalas kebaikan kamu. Paham tuh? Fahimna. Terakhir, ma'assalamah. Ma'assalamah. Biasa orang disukunkan ya ma'assalamah ya, bukan ma'assalamati. Ma'assalam. Ya Fatih, ilal liqa ya Fatih. Ma'assalamah. Ma'assalamah ya Fatih. Ma'assalamah Ustaz.
Baik, mumtaz. Barakallah. Jadi intahina fi hadhil madah ya. Al-madah at-ta'aruf at-tahiyatu wal muqabalah. Kita akhiri dengan ma'assalamah di pertemuan malam hari ini di judul at-tahiyatu wal muqabalah. Man sayurid ini an yas'aluni falyarfa' yadah. Yani qablahu ini madza tu'arif nafsah. Ada yang bertanya silakan angkat tangannya kemudian juga disebutkan namanya. Faddalu wahid fawahid. Tentunya satu persatu ya. Baik. Fi iskal. Ada pertanyaan? Masya Allah, mahirun kulluh. Wallahi ma indu soal. Sama sekali tidak ada pertanyaan. Mawjud, Tapi sudah Ustaz. mahir semuanya. Mawjud Ustaz. Baik. Ma iskal. Tia ismuha Tia. Ana Ustaz. Wahid fawahid. Lahzah. Baik. Ya. Ma al-as'ilah. Apa itu? Ada yang bertanya tadi siapa? Saya Ustaz, Ana Ustaz. Baik. Ismi Tia. Ayyuha. Untuk semacam kayak harokat yang kayak tanwin gitu tidak perlu dibaca seperti layaknya tajwid Tajwid atau itu ya? tetap in gitu seperti mungkin ini Mungkin ke kalau awalan. Ya. Masalan fi isofa di yang baris keberapa? Alhamdulillah bi khairin wa Bi khairin. afiyah. Ah. Berarti kalau siang-siang belajar bi khair atau bolehkah alhamdulillah nabi khair wa afiyah. Bolehkah seperti itu atau Boleh alhamdulillah saja. ana bi Jadi, khair? Oh. ya mungkin kalau dalam bahasa Arab ya, saya ulangi lagi, ini adalah kekhususan keunikan dalam bahasa Arab. Ya. Semua orang boleh berbicara tanpa harus dikomentari dengan masalah adanya tajwid atau mungkin harokat, un atau mungkin ada disukunkan. Kita bisa saja bilang alhamdulillah bi khair. Orang-orang Arab juga alhamdulillah bi khair. Bahkan mereka sedikit taruh bacanya gini, alhamdulillah bi khair. Bakhair. Saking malas saya bilang bi khair itu bilang bakhair. Ingat coba teman-teman. Saya kenal orang Arab saking malasnya bilang bi khair ya. Bi khair bilangnya apa? Alhamdulillah ana bakhair. Bakhair bukan bi khair lagi. Simple saja. Tapi kalau seandainya teman-teman mau sempurna, orang terpelajar, mungkin tahu makna ini itu, tahu grammar nahwu sorofnya, sempurnakan. Alhamdulillah bi khairin wa afiyatin. Silakan, nggak akan ada yang ketawa. Itu bahkan akan disebut dengan ajib. Bahkan ada yang mengatakan para ulama itu orang Arab asli bukan yang orang Arab, lebih ajib bukan yang orang Arab. Kenapa? Ngomongnya terpelajar dengan nahwu sorof. Karena kalau orang asli ngomongnya malas-malas. Bilang masmuk aja. Masmuke, ismak minu. Ya, ketika saya tahu mungkin bahasa-bahasa amiyah mereka bilang ismuk aja, ismak minu coba. Bayangkan, ini adalah salah satu mungkin contoh di sana ada bahasa-bahasa mungkin yang asing juga. Ismak minu itu bahasa Arab juga. Artinya siapa nama kamu? Mungkin bahasa fusahnya kan masmuka, ma ismuki. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Al-istilah al-ukhra. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz mau tanya, apakah nada itu berpengaruh ya Ustaz? Ya. Maksudnya berpengaruh dengan artinya atau berpengaruh tentang responnya aja? Kalau masalah nada itu seperti halnya kita sama di Indonesia juga ya. Mungkin contoh ada yang pernah ngedengar ya. Mungkin ketika ada orang yang kehilangan kehilangan barang. Saya kehilangan barang nih. Barang apa? Kalau kita nanya tentang barang apa, dia malah nanya balik. Barang apa? Dia kehilangan barang, nanya barang apa? Tapi kalau dalam bahasa Arab, intonasi bukan menggambarkan makna. Ya, bukan menggambarkan makna, tapi inilah kesempurnaan daripada ladzah. Ya. Kesempurnaan dari apa? Pembicaraan orang Arab. Tapi kalau harokat, tapi kalau mungkin panjang pendek tentunya ada. Tidak dalam bahasa Arab, mungkin dalam Al-Qur'an pun seperti itu. Kalau ada harokatnya a i u atau mungkin panjangnya ada ini itu pasti berbeda makna, teman-teman. Tapi
kalau masalah lahja atau mungkin intonasi respon, itu semua bahasa pasti punya. Ya. Tentunya dalam bahasa Arab pun punya. Ketika bertanya, Mas muka, masa kita langsung dengan rasa malas nanya, Mas muka. Ya orang juga mungkin ngomong apa itu. Cuma secara mana tahu itu nama nanya. Apa, tanya tentang masalah nama. Cuma mungkin intonasinya kurang afdal aja. Siapa nama kamu? Enggak begitu. Tetap kita pun orang Indonesia pasti dengan intonasi kita. Siapa nama Anda? Kan begitu. Mungkin ketika bertanya, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Enggak begitu. Happy. Bagaimana kabar kamu? Atau kaifa haluka? Seperti itu. Ya, menggambarkan makna. Tapi kalau mungkin dalam bahasa Arab pun ketika muka biasa saja mungkin nggak bisa bergerak. Ketika saya kalau nanya kaifa haluka bukannya biasa aja, nggak apa-apa. Emang mau digimanain mukanya? Ini aja respon dari apa yang kita ucapkan. Saat saya ketika nanya ketika ma'asalamah nggak gembira, nggak apa-apa. Mau gembira mau enggak pun nggak apa-apa. Yang penting jawabnya ila liqa ma'assalam. Tapi biasanya mereka kalau ketika mengucapkan ma'asalamah pasti gembira karena pertemuan yang sangat senang sekali. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Afwan, hasanan. Jadi yang alladhi ini ghalaqa al-kamera video hal indakum soal atau tasma'uni kalam, yang tutup kamera apakah dengar suara saya atau mungkin ada pertanyaan? Dengar Ustaz, Dengar Ustaz. Muskilah, enggak apa-apa, mungkin ada uzur atau mungkin ada hajat lain, enggak muskilah. Al-ahamu syai' tasma'un kalam. Boleh saya bertanya? Ini mal awal, irfa yada. Gimana? Ayo. Fadhal Tia. Syukron Ustaz. Karena akan sering bertanya, bolehkah saya mengetahui bahasa Arabnya? Saya ingin bertanya karena di sini saya ingin bertanya apa Ustaz? Uktubu kullu, tulis ya. Kalau mungkin nggak bisa bahasa Arab, tulis dari Indonesia aja. Ya, apa Ustaz bahasa Indonesia? Mungkin kalau kita sebelumnya ya, kalau pertanyaan ingin bertanya, sa'as'aluka ya Ustaz. Tapi kalau mungkin dengan ada pembukaan yang sempurna, mohon maaf Ustaz, ingin bertanya dong, lau samahtum as'aluka ya Ustaz. Lau samahtum as'alukum ya Ustaz, atau as'aluka ya Ustadzati, as'aluka ya ummi, ya. As'aluki berarti ummi ya, as'aluki ya ummi, ya. Seperti itu ya. Mungkin Jadi bisa adalah, itu ya Ustaz, di-share di grup ya Ustaz ya, biar boleh, tahu boleh. tulisannya seperti apa. Baik. Insyaallah ini sanashru fi majmu'ah WhatsApp. Ya, mungkin kalau dalam bahasa Arab saja, as'aluka ya Ustaz, as'aluka ya Ustazah. As'aluka ya Kalau Ustaz. yang ada sebelumnya, lau samahtum, mohon izin Ustaz, ingin bertanya dong. Nah, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Wasil, idza lam yujad aswal ukhra ini saubayyin lakum mada. Baik. Nah, lau samahtum as'aluka ya Ustaz. Muskilah, afwan. Silakan. Dikulis surur dengan senang hati. Tadi itu kalau kita jawab alhamdulillah bi khairin wa afiyah, artinya alhamdulillah baik. Jika kita jawab kita sedang tidak baik-baik saja, itu malughatul arabiyah ya Ustaz. Biasanya ya menggambarkan hal-hal yang remang atau mungkin yang dia nggak mau menggambarkan mungkin sakit parah, sakit mungkin yang istilahnya kita nggak bisa bangun. Biasanya alhamdulillah ala kulli hal, atau mungkin mau lebih spesifikasi lagi ya, sebutkan sakitnya. Ini alhamdulillah ala kulli hal, ana maridtu ya akhi, ana fil mustashfa, ana fis sarir. Ini ana marid fi khalqi, ana marid fi ain, ana marid badan. Seperti itu. Tapi kalau mungkin untuk biasa saja, alhamdulillah ala kulli hal. Contoh mungkin sakit gigi, malas ngomong nih, alhamdulillah ala kulli hal. Yang penting ada alhamdulillah ya. Yang penting ada alhamdulillah ya, jangan langsung sakit. Marid enggak. Tetap ada alhamdulillahnya. Ketika ditanya, kaifa haluk? Tetap alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kan wajib ya. Bukan wajib ya, maksudnya ada keutamaannya gitu. Bukan langsung karena yang sakit. Contohnya ketika dia sakit gigi, kaifa haluka? Marid,
Marid, ya. Mungkin kurang sempurna aja kalau bawaan saya. Ketika ditanya, bagaimana kabar kamu? Gigi. Kenapa giginya? Ya, itu kurang sempurna aja. Maka sebutkan, ya, yang biasa saya ucapkan kalau ketika bertanya mungkin dalam keadaan kurang baik-baik, maka alhamdulillah ala kulli hal. Atau mungkin sebutkan sakitnya sakit apa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Syukran Ustaz. Wan. Ustaz, Hasan. sa'as'aluka Ustaz. Tayyib. Ismi Dewi. Ustaz, di kalimat tasyarraf Nabi ma'rifatik itu kan domirnya nahnu ya. Betul. Itu emang udah umumnya seperti itu atau kita Ya. bisa, misalnya kalau saya sendiri tasyarraf tuh atau segitu atau gimana? Ma muskilah. Jadi keumumannya adalah mungkin tasyarrafna karena dia menganggap menganggap dirinya istilahnya bisa dikatakan ini adalah sesuatu hal yang sempurna, atau mungkin ketika kita berkenalan dengan orang mungkin yang kita anggap itu adalah teman kita yang baik, ya sebenarnya tidak ada masalah. Mau tasyarraftu ya tasyarrafna itu tidak masalah. Hanya saja kita lihat ya, tidak perlu dipusingkan masalah ini ya. Kalau saja mungkin kita sendiri pun tasyarraftu bi ma'rifatik, enggak masalah. Orang lain enggak nyangkal, ente curang banget sendiri doang, enggak pakai nun. Nah, enggak begitu ya. Contoh kalau seandainya tasyarraf bi ma'rifatik, ente ngapain pakai nak kan banyak ente kan sendiri. Wah, enggak begitu ya. Langsung aja jawab tasyarrafna bi ma'rifatik, tasyarrafna kada. Ya, seperti itu. Ini keumuman saja, keumuman yang ada di buku sini. Tapi kalau seandainya mungkin kita terpelajar atau domir ana, nahnu dan lain sebagainya, ma muskilah. Pakai dalam domir pribadi pun nggak akan nyangkal orang itu, dan juga nggak akan ente salah nih, harusnya pakai ta, jangan pakai na, kan ente sendiri bukan banyak ya. Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Ida dalam juga ada soal al-ukhra nih. Ana Kalau sudah ma iskal, siapa yang nanya? ismi Sumayyah. Sumayyah. Nah, kalau kita bilang barakallahu fiik, bisa kita jawab wa alaika barakallah Ustaz, atau cuma wa fika barakallah. Ma muskilah. Wa alaika barakallah pun sama. Jadi teman-teman semuanya, yang ada dalam buku sini itu hanya gambaran saja. Ya. Sebenarnya masih banyak yang lain, kata-kata yang lain banyak. Ada wa iyyakum dan lain sebagainya. Ingat, untuk artinya sama-sama saja. Kalau kita bilang ya terima kasih ya sama-sama gitu. Terima kasih juga. Tapi kalau mungkin dalam buku sini memang tertulisnya ya barakallahu fiik wa fika barakallah. Ada juga pertanyaan barakallahu fiik wa iyyakum. Ada yang simpel lagi bahkan. Jadi wa iyyakum juga sama, wa iyyaka sudah meliputi semoga ya, kalau kita artikan dalam terjemahan Indonesia ya, barakallahu fika, semoga Allah memberkahimu, wa iyyak. Ente curang, simpel banget jawabnya cuma wa iyyak doang. Ana doakan ente enggak doakan aneh gitu kan. Enggak begitu. Sama aja artinya. Wa iyyak tuh semoga yang serupa denganmu. Paham tuh? Ya. Jazakallahu khairan wa iyyak. Jadi semoga Allah memberkahimu dan juga engkau semoga yang serupa. Enggak nyampe debat masalah gini ya. Ente enggak doain aneh doain ente barakallahu fik, ente cuma jawab wa iyyak doang. Nah, enggak begitu. Ini mungkin lucu aja kalau ada kejadian seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan pakai yang ada pun enggak apa-apa ya. Takallam bi ma'rifatik. Silakan berbicara dengan sepengetahuan kamu. Ada yang di sini berarti itu adalah ketentuan yang ada di buku. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz. Syukran. Afwan. Hasanan. Baik. Jadi ini marartu, kita sudah lewat jam 9.18 ya. Jadi kita senang sekali dalam pembelajaran bahasa Arab ini ya. Semoga teman-teman ada hal yang terkesan ya. Sebelum kita akhiri, Ana akan berikan hadiah untuk teman-teman semuanya. Masya Allah. Mal hadiah ini, hadiahnya adalah mada al-wajibat ya. Hadiahnya apa? PR ya, Masya Allah. Nah ini, ayo silakan. Masih ada tanya-tanya? Nggak ada ya? Alladzi syaghala, yang punya kesibukan atau yang tutup kamera, ada yang bertanya? As'aluka ya Fatih. Fatih mujud? Mafi Ustaz, mafi. Anta mujud? Istaqim hatta al-akhir. Mawjud. Istiqamah sampai akhir ya. Ishtarik ma'an. Insyaallah. Fatih istiqamah ya. Baik.
indi al-hadiyah lakum, ya. Saya punya hadiah buat teman-teman semuanya. Hadiahnya apa? Al-wajibatul manzil, ya. Hadiahnya apa? PR. Ya. Bukan berarti ada PR nih, gurunya ngasih PR mulu nih, enggak ya. Ini silakan yang punya kesibukan full banget, nggak usah. Berarti insya Allah kita maklum. Tapi kalau seandainya ingin have fun dengan bahasa Arab, saya biasanya bahasa Arab tuh kaku banget. Coba deh belajar bahasa Arab. Nah, sekalinya coba ketagihan. Akhirnya lebih senang dengan bahasa Arab ketimbang bahasa Inggris ya. Baik. Suf unzuru ila asyasha, lihat ke layar. Saya bacakan satu persatu ya teman-teman. Bisa lihat di layar di situ. Ketika memperkenalkan dalam bahasa Arab, mungkin di sini sudah ada keterangan ya. Mungkin ketika bertanya dia assalamualaikum dan ayyuhal ikhwah, wahai teman-teman, atau mungkin ibu bapak atau teman-temanku atau saudara-saudaraku ya. Fi hadhil fursah al-ghaliyah. Ghaliyah itu kalau kita katakan mahal ya kalau dalam artian ya. Contohnya mungkin kita beli baju ya sadiqi bikam hadza ya sadiq, ini berapa harganya? Bi 1 miliun ya. Dengan 1 juta. Wah, hadza ghali jiddan. Ini mahal banget. Itu ghal dalam artian adalah mahal. Tapi di sini adalah kesempatan yang bagus atau yang sempurna atau kesempatan yang mahal. Bisa katakan as-samina, al-ghaliyah. Paham tum? Fahimna. Dalam arti saja itu ghal itu adalah mahal ya, mahal. Kita artikan di kesempatan malam hari ini teman-teman ya, ismahuli ya. Ismahuli tadi ada yang pernah dengar tadi saya bilang lau samahtum, ada yang tulis ya. Ketika sebelum izin ya. Lau samahtum ana as'aluka, ada seperti itu ya. Sama. Katanya masih sama seperti ini kalimatnya dari samaha ya. Jadi ketika mengucapkan ismahuli berarti semacam mohon perkenalan teman-teman ya. Perkenalkan nama saya, atau mungkin mohon teman-teman simak semuanya, perkenalkan nama saya ya. Bagaimana pengucapannya? Fi hadhil fursa al-ghaliyah ismahuli ya. Jadi teman-teman juga harus punya intonasi ya. Jangan sampai lemas banget pokoknya malas dah bikin video. Udah deh ngasal. Akhirnya fi hadhil fursa thayyibah al-ghaliyah ismahuli an uqaddima nafsi ya. Jadi malas. Pokoknya teman-teman have fun aja ya. Salah pengucapan. Saya orang Sunda, apa namanya? Sama orang Sunda juga ya. Saya orang Sunda nih, pelafalannya suka Melayu-dayu. Contohnya ketika bilang assalamualaikum, saya malah assalamualaikum. Enggak muskilah, enggak masalah. Ahamu syai takallam al-bil mawdu'a fi hadzal kitab takallam ya. Yang penting berbicara. Karena buku ini mengajarkan kita harus berbicara. Yang penting takallam. Mau salah, intonasinya kurang baik. Ya. Yang penting takallam. Fahim Tom? Fahimna. Masya Allah. Semangat. Ayyuhal ikhwatu ya. Semacam Sama-sama. ini ya. Apa namanya, menanya, bukan hanya kabar ya. Apa semacam kita melihat apa namanya, murid-murid yang lain atau audiens. Ayyuhal ikhwah. Wahai teman-teman semuanya. Saudara-saudaraku. Atau teman-temanku. Fi hadhil fursah al-ghaliyah ismahuli an u'arrifa nafsi lakum ya. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang diri saya atau tentang biodata saya seperti itu. Coba sekarang ikuti ya. Fi hadhil fursah al-ghaliyah. Fi hadhil fursah al-ghaliyah. Mau langsung fi hadhil fursatil ghaliyah pun ma muskilah. Kita coba langsung nyambung ya teman-teman. Fi hadhil fursah ghaliyah. Fi hadhil ghaliyah. Ulang lagi. Fi hadhil fursatil ghaliyah. Masing-masing ada yang fi hadhil fursah al ghaliyah bisa saja. Ya terserah pokoknya mau gimana. Ya. Kita coba yang pakai dulu yang sesuai dengan buku. Fi hadhil fursatil ghaliyah. Fi hadhil fursatil ghaliyah. Ismahuli an u'arrifa nafsi lakum. An u'arrifa nafsi lakum. Ingin menjelaskan atau mungkin ingin memperkenalkan nama
saya untuk teman-teman semuanya. Ismil kamil. Ismil kamil. Kamil. Contoh, masalan Khadijah. Masmul kamil ya Khadijah. Nama lengkapnya siapa? Oh, Ismi Khadijah Mukti Rahmayanti. Ah, itu ismul kamil, ismi yang sempurna ya. Namanya contoh saya. baik. Ismul kamil Ihsanuddin ya. Tujuan tad'unani Ihsan. Ya. Nama lengkap saya adalah Ihsanuddin. Biasa dipanggil Ihsan. Itu adalah nama panggilan dan juga nama lengkap. Sekarang nama lengkap dulu. Ismil kamil. Ismil kamil. Ismil kamil. Ismil kamil. Ada yang mau berpendapat saya pakai ismi aja nggak nyambung deh, boleh. Mau ismi al-kamil boleh saja. Coba sekarang kariru ba'di ismi al-kamil. Ismi al-kamil. Bukan nama masing-masing. Uzkur asma'akum al-kamil. Ismil kamil. Ismil kamil. Dewi Sri Hadi. Nah, jadi teman-teman di sini masing-masing. sebutkan nama lengkap masing-masing ya. Baik, Mau baik. namanya Ahmad Muhammad, mau namanya Fatih apa ya. Silakan sebutkan nama masing-masing. Ismil kamil. Ismi Fitria Caniago. Aisyahul Musyarrafah. Kalau yang tahu ya, kalau yang lupa namanya bisa telepon ayah bunda. Kalau ada yang lupa ya. Nah, silakan. Ikuti lagi. Kariru ba'di ismil kamil. Ismi Fitria Caniago. Ah. Tad'unani Iya. Ihsan. Tada'unani yani. Jangan nama saya, nama masing-masing. Fitria. Tad'unani. Tada'unani Oh, dari Fitria. Aisyah. Ah. Jitu min Banten. Jitu Min Depok. Salati Jabrin. Asluhu Oke, min mumtaz, ya. Jakarta Al-Batawi. Al-Batawan min Batawi. Ayo, mumtaz. Ya. Jitu min Banten. Depok. Ya, Brin. Asluhu min Jakarta Al-Batawi. Kemudian setelah menjelaskan nama, alamat, kemudian juga nama panggilan, sekarang nanya kepada teman-teman. Hal indakum su'al. Nah, jadi intonasi pertanyaan ya, jangan marah-marah ya. Hal indakum su'al. Nah, jadi orang-orang itu takut nanti ya. Ingin bertanya. Hal indakum su'al. Hal Apakah ada indakum pertanyaan? su'al. Mungkin tadi si orang itu mungkin dia nggak menyebutkan status, nggak menyebutkan mungkin alamat, atau mungkin dia lupa namanya, kan bisa bertanya. Hal indakum su'al. Hal indakum su'al. Hal indakum Hal indakum su'al. Hal indakum su'al. Itu nanya ya, nanti kalau seandainya ada yang bertanya, contoh ada yang bertanya nih. Nah, silakan siapa yang berani mengatakan hal indakum su'al. Ada yang mau? Hal indakum su'al. Ana li su'al, ana su'al. Saya mau bertanya gitu kan. Tafadol. Nah, tafadhal. Mas Muki. Ismi Fitria. Ingat ya, perhatikan. Yang bertanya jangan mengucapkan hal ini. Ini lucu sekali. Jangan pakai ain, teman-teman. Karena kalau pakai ain artinya apa? Pusing. Soal, Batuk. batuk ya. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, contohnya dia bilang, "Alaikum soal," ada yang nanya, Khadijah, "Ana soal." Kok ente batuk? Gitu kan? Ana soal. Jadi bukan soal, tapi soal ya, pakai hamzah. Alif. Ana soal. Ana fi soal, ana ada soal ya. Ada pertanyaan coba gitu ya. Ana fi al-is'ila atau ana fi soal. Ana ingin soal atau ana ladaya soal. Paham? Baik. Fahimna. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Syukron kasiron ala ihtimaikum. Masya Allah. Alhamdulillah iktafaidna bihadzal qadar. Ya, kita sudah menyelesaikan beberapa rangkaian percakapan ya. Silakan teman-teman di sini ya. Untuk tugas tadi nanti akan dikirimkan beberapa contoh-contoh. Biasanya kalau yang kreatif itu mungkin dia pakai aplikasi apa, silakan. Ada yang saya pernah kemarin lihat di videonya tuh ada yang ngomong dengan cermin, ada yang
dia ngomong dengan temennya tapi dikat ya. Contoh mungkin ada ada yang bertanya Muhammad, Mas Muka, ada yang di video call ya, ada yang di Zoom, boleh saja silakan. Mau berlawanan atau dengan sendiri pun silakan. Contohnya mungkin ada 2 orang nih. Contohnya namanya Aisyah. Aisyah pertama pakai kerudung merah. Terus kemudian juga ada kerudung hitam. Boleh saja seperti itu ya. Ini untuk tugas. Tapi kalau untuk tugas yang seperti ini cukup saja perkenalkan dirinya ya. Silakan perkenalkan dirinya dengan bahasa Arab, dengan mungkin video-video mungkin yang mungkin teman-teman bisa diakses dari aplikasi, boleh silakan. Itu Fahimna. ya, silakan membuat video sebisa mungkin berkreatif dengan video masing-masing ya. Dari assalamualaikum sampai dengan syukron ya, sampai dengan syukron ala husni atau ala ihtimam. Baik. Fi soal. Fi soal. Adaikum soal. Mafi. As'aluka ya Ustaz. Hasanan. Mas Muki. Ismi Sumayyah. Ayuha. Mata nahnu kumpul tugasnya. Tugasnya Mata apa? sanajma al-wajibat. Mata sanajma al-wajibat. Kapan kita kumpulkan tugas? Mata sanaj apa Ustaz? Sanajma kan kita ya. Sanajma atau mungkin kalau saya mata saajma. Mata sanajma al-wajibat. Mata sanajma al-wajibat. Untuk mengumpulkan tugas-tugasnya nanti akan diberikan teman-teman ya di grup ya, akan diberitahu. Tentunya teman-teman di sini hanya fokus untuk membuat perkenalan saja. Nanti akan ada mentor atau musyrifah atau bisa kita katakan wali kelas ya yang ada dalam grup tersebut. Nanti akan diumumkan teman-teman ya. Insya Allah. Sudah tidak sabar untuk membuat video kah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Sepertinya saya udah gatel nih tangannya, pengen bikin aplikasi ini, katanya pengen download nih. Hati ya, jangan download banyak-banyak nanti udah berat sama orang tua. Kuotanya habis nanti ya. Download satu aplikasi saja silakan untuk membuat video ini. Silakan. Ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Nah, Mafi Ustaz. Nah, indakum soal? Mafi Ustaz. Hal antum soal? Insyaallah fahim. Nah, hal antum soal? La, Ustaz. Lasna soal. Ghairu Ana sihat majud. wal afiyah ya. Ana sihat wal afiyah. Ini mengecohkan ya. Apakah teman-teman batuk? Ya, saya batuk kata gitu ya. Enggak padahal ya. Baik. Hal hunaka Fatih? Fatih antum ma'an? Ya Fatih antum ma'an? Nah. Ya Fatih. Fatih wujud. Wujud Ustaz. Mumtaz. Barakallahu fik ya akhi. Kita akhir ya teman-teman semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhir pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Aku lakum syukron. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan malam ini. Semoga teman-teman bisa have fun dengan bahasa Arab ya. Tentunya saya juga tidak luput daripada kesalahan. Masih banyak yang harus saya pelajari, masih banyak yang harus saya evaluasi. Jika ada pertanyaan dari teman-teman mungkin kurang sempurna jawabannya, mohon dimaafkan. Sama masih belajar juga. Dan saya ucapkan untuk tadi yang bertanya, terima kasih banyak. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nakhatim bidoa alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bidoa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Ila liqa. Assalam. 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 Baik. Alhamdulillah. Jazakallahu